Kenapa utang banyak ke Cina, Bang? Kok kayak tadi kata Cina tuh gimana, Bang? Itu ke Cina memberi jeratan karena Jokowi ini menurut Bambang Tri, turunan dari Cina. Ibunya. Itu kata Bambang Tri. Saya punya bukunya. Ya. Bambang Tri Undercover. Oh, yang mempersoalkan ijazah palsunya Jokowi. Ijazah palsu. Saya sebagai lawyernya, Bang. Iya, sebagai lawyernya yang tidak jelas-jelas sampai sekarang. Aja sampai sekarang. Di mana negara hukum? Dia itu dibaptis di Semarang. Semua Bambang Tri tahu semuanya. Jadi kalau bahasa Jawanya olok ke titik ketoro. Kebenaran itu lambat atau cepat muncul. Akan terkuak juga. Terkuak juga. Kalau istilahnya, kalau orang Minang mengatakan, bagaimanapun juga menyimpan bangke sebagus-bagusnya, pasti tercium. Pasti tercium. Makanya janganlah sekali-sekali berbuat memanipulasi kejahatan. Abang tadi sempat mengidolakan, menyinggung Anies, Bang. Ya. Bang, ini untuk periode yang pemilihan gubernur tahun ini sekitar 2 minggu lagi. Ini terbuka peluang, Bang. Baru tadi siang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita jumpa lagi dalam forum dialog dalam UI Watch begitu. Dan saya ditemani oleh senior saya, ya, Pak Arsul, sarjana hukum. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih, Pak. Beliau ini kira-kira 20 tahun lalu, Pak, ya, lebih menjadi anggota DPRD. Udah 25 tahun. Ya, 25 tahun menjadi anggota DPRD pada waktu itu dari fraksi Golkar. 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Ya. Dari fraksi Golkar. Oleh karenanya ada pengalaman-pengalaman beliau yang bisa kita bandingkan dengan situasi dan keadaan anggota dewan atau DPRD di DKI, Pak, saat ini. Ya. Nah, itu kira-kira secara umum atau secara khusus lah, Pak. Kira-kira hal apa yang sangat berbeda dibandingkan era pada waktu Bapak dulu menjabat sampai dibandingkan dengan sekarang ini, Pak? Di era saya itu 2 gubernurnya yang saya alamin. Satu Pak ini sebelum Sutioso, orang ini bukan sebelum Pak Sutioso, bukan sebelum Sutioso, salah, itu orang baik, itu gubernurnya tuh, militer, mayor jenderal, orang tahu ya enggak. Itu dia Suryadi Sudirja. Nah, orang bagus itu. Itu kan masih era Orde Baru. Oh iya, betul. Sutioso era Orde Baru. Iya, betul. Itu kan mereka itu militer. Militer itu patuh kepada atasan. Iya. Mengutamakan patuh. Siapa pada masa itu? Soeharto. Jadi apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dia, itu adalah garis komando dari atas. Siapa komando dari atas? Yaitu Soeharto sebagai presiden dan Panglima TNI waktu itu Faisal Tanjung kalau tidak salah saya. Jadi mau bagaimana kita membedakannya? Sekarang si Sutioso mendukung Anies kemarin ini. Iya. Dengan Jenderal Fahru Rozi. Betul. Ada timnya mendukung sehingga berseberangan dengan Luhut. Padahal Fahru Rozi dengan si Luhut itu pertemanan baik, tapi berbeda pandangan, berbeda prinsip. Fahru Rozi mengundurkan diri dari si Luhut, dia gabung dengan Sutioso. Jadi yang masalah Anies ini susah saya mengatakan perbedaannya. Satu militer. Kalau Anies kan sipil. Kalau Anies dengan si Heru, itu tuh berbeda. Artinya kayak kinerja Bapak Anies 5 tahun yang lalu begitu ya, dengan diganti oleh PJ Heru tadi, ya itu ada sesuatu ya, poin plus apalah kira-kira yang menurut Bapak?
Wah, kalau Anies mementingkan masyarakat menengah dan kecil. Apa contohnya? Transportasi, baik perumahan, yang dikatakan itu DP zero, terbukti sampai sekarang yang swasta pun melakukan DP-nya zero. Yang semua mengatakan tidak mungkin. PBB yang di bawah 2 miliar itu Pak ditiadakan, dihapuskan. Dihapus PBB, apalagi orang militer, pensiunan militer dibebaskan. Yang pensiunan militer dibebaskan. Menghargakan jasa-jasa pahlawan. Itu Anies. Jadi kalau si Ahok pilih supaya digusur orang di Menteng itu. Padahal punya pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Supaya masuk orang Cina masuk di situ. Nah, itu tujuan Ahok. Supaya bisa orang Cina masuk di situ tinggal. Padahal gimana mau bayar? Ali Sadikin bagaimana mau bayar? Bapak angkat saya punya rumah di Menteng juga. Untung anaknya bisa. Sekarang bebas, syukur, alhamdulillah. Dan yang penting juga adalah Anies sempat menyetop juga pembangunan saya langsung di PIK itu Pak. Di stop, tidak boleh dilanjutkan. Pantai Indah Kapuk itu. Ya, itu Anies itu dia konsisten dengan aturan undang-undang. Contoh, LBP dia lawan. LBP dia lawan. Ngalu nggak LBP itu di televisi? Apa katanya? Emangnya lu siapa? Emangnya LBP itu siapa? Manusia yang purnawirawan. Jadi, membela kebenaran dan keadilan. Anies ini membela kebenaran keadilan. Itu saya senangnya oleh Anies ini. Makanya dia dapat dukungan oleh masyarakat DKI. Nah, itu dia konsisten. Ada masalah PAM dulu diributkan, tapi dia komit karena undang-undang kontrak mereka 25 tahun. Saya udah capek juga bilang Anies cabut aja. Nah, tapi Anies akhir persis 25 tahun dikembalikan sama Pemda DKI. Dan yang paling fenomenal beliau berhasil membangun stadion yang terbesar di Asia Tenggara, Bang. Itu salut Jakarta saya. Intercept. Iya, salut saya. Yang ada Kampung Bayam. Ya, ada Kampung Bayam. Yang ada perumahan yang dibuat oleh Anies untuk orang tinggal di sana. Kemanusiaan. Tapi nyatanya tidak bisa masuk, Bang. Ya karena siapa? RU ini siapa? Iya. RU ini kaki tangan Jokowi untuk merusak programnya Anies. Itu aja kuncinya. RU ini. Jalan sepeda dibuat manis. Iya. Dirusak. Nah, transport Jakarta dibuat di Anies yang baik. Sumur-sumur resapan. Sumur resapan dibuat. Iya. Jadi ini yang rusak. Karena siapa? Negara ini pun dirusak juga sama Jokowi. Iya. Terus terang aja saya katakan. Kan berpecah belah kita dibuatnya. Iya. Makanya saya. Hutangnya berapa triliun, Bang? Ribu triliun. Wah, udah yang jelas saja dah hampir 9 triliun, belum BUMN lagi. Lebih Bang kalau hutangnya, Bang. Ya lebih, BUMN hutang siapa? Kan negara. Ya. 2.000 triliun lebih itu. Hutangnya kok 2.000 triliun? 8 triliun, 9 triliun aja hutang negara, hampir kurang lebih. Belum yang lain-lain. Belum BUMN hampir 20.000 triliun. Nah, itu. 20.000 triliun. Siapa yang bayar? Apa yang bayar? Rakyat. Itu siapa punya kerja itu? Erick Thohir itu yang dibangga-banggakan. Kenapa utang banyak ke Cina, Bang? Kok kayak tadi kata Cina tuh gimana, Bang? Itu ke Cina memberi jeratan karena Jokowi ini menurut Bambang Tri turunan dari Cina. Ibunya. Itu kata Bambang Tri. Saya punya bukunya. Ya. Bambang Tri Undercover. Oh, yang mempersoalkan ijazah palsunya Jokowi. Ijazah palsu. Saya sebagai lawyernya, Bang. Iya, sebagai lawyernya yang tidak jelas-jelas sampai sekarang. Tidak aja sampai sekarang. Di mana negara hukum? Dia itu dibaptis di Semarang. Semua Bambang Tri tahu semuanya. Jadi kalau bahasa Jawanya olok ke titik ketoro. Kebenaran itu lambat atau cepat muncul. Akan terkuak juga. Terkuak juga. Kalau istilahnya, kalau orang Minang mengatakan, bagaimanapun juga menyimpan bangke sebagus-bagusnya, pasti tercium. Pasti tercium. Makanya janganlah sekali-sekali berbuat
memanipulasi kejahatan. Abang tadi sempat mengidolakan, menyinggung Anies, Bang. Ya. Bang, ini untuk periode yang pemilihan gubernur tahun ini sekitar 2 minggu lagi. Ini terbuka peluang, Bang. Baru tadi siang, Bang, di MK memutuskan nomor 60 tahun 2024 itu kemungkinan Anies bisa masuk lagi, Bas. Bisa diusung lagi sama. Iya, saya dengar politik juga. Saya mendengar. Gimana, Bang? Yang mendukung itu partai PDIP. Syukur alhamdulillah. PDIP kalau PKS sudah lari cari kekuasaan, cari duit. PKB cari duit. Nasdem apalagi nggak cukup-cukup kayaknya. Kenapa terancam? Syahrul Yassin Limpo bernyanyi di pengadilan bahwa Pulau Surya Paloh yang di Pulau Seribu itu uang yang dikorupsi Syahrul Limpo itu memperbaiki fasilitas ke pulau kepunyaan begitu. Surya Paloh. Padahal nggak boleh berundang-undang, Bang. Memang nggak boleh, memang nggak boleh. Tapi gimana? Dia kan pelaksana tukang cari duit. Ya. Terus tahu lagi, apalagi si Yassin Limpo, dia store uang kepada Nasdem melalui bendaharawan si Roni dan wakilnya si Roni Saroni itu. Saroni. Makanya belum udah macam Surya Paloh, sekarang udah nyanyi sendiri. Jadi seperti terperangkap, kan? Bukan terperangkap. Jadi Sandra. Sandra. Nanti Jokowi jatuh ini dia, saya harapkan Prabowo lah, mungkin kalau diturun sifat bapaknya, tegas. Soekarno pun dia lawan sama Sumitro, besannya sendiri pun dilawan. Siapa? Soeharto. Apa dibilangnya? Pemerintah ini, dia menteri, makamnya 30%. Itu Sumitro dicopot jadi menteri. Padahal anaknya mantu, nggak tahu. Tapi Prabowo mudah-mudahan. Amin. Anaknya Jokowi ini, ingat nggak? Yang dilaporkan oleh dosen yang ngambil S3, Ubaidillah. Sampai sekarang nggak diperiksa. Ya. Kenapa itu? Ada orang jual pisang goreng. Ya, beli saham, martabak, 100 miliar. Itu bukti faktanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi KPK yang namanya Refli, siapa? Ketua KPK yang kena sekarang. Anak buahnya mainan si Tito Firly Bahuri itu anak buahnya Tito yang merekomendasikan itu Menteri Dalam Negeri. Makanya nggak di jalan-jalan. Ubaidillah udah masuk. Oke. Ya, mudah-mudahan lah dengan Prabowo ini anaknya disandal langsung. Gibran tuh ditangkap KPK nanti. Amin. Ya, feeling saya nanti Gibran itu ditangkap KPK. Gitu caranya. Karena korupsinya data ada semua. Ya. Jadi nggak payah-payah. Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Pak Arsul. Bang Arsul. Ya. Semoga memberikan pencerahan pada kita semua. Terutama insya Allah ya Bang ya, kita berharap Pak Anies bisa diusung. Iyalah, dia konsep dia investasi manusia, sebagai pendidikan. Pemimpin yang berikutnya di DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.